Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahyar Alwanuddin. Saya dari Prodi PGMI kelas 3C Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membawakan sedikit cerita mengenai salah satu orang yang hidup pada masa Raja Harun Ar-Rasyid, yaitu Abu Nawas. Seperti yang kita tahu bahwa Abu Nawas yaitu orang yang jenaka namun memiliki otak yang cerdik. Di sini saya akan membawakan cerita mengenai Raja Harun Ar-Rasyid yang rugi 100 dinar karena ulah Abu Nawas. Jadi alkisah, sang raja merasa kesepian, bosan, galau karena tidak adanya Abu Nawas yang biasanya menghibur raja. Sang raja pun memerintahkan kepada pengawal istana untuk membawakan dan mengajak Abu Nawas ke istana. Dan saat Abu Nawas di istana, raja merasa senang dan ia mulai berbincang dengan Abu Nawas. Hingga sang raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bawakanlah ibumu ke istana, maka akan kuberikan kau 100 dinar." Mendengar kata raja tersebut, Abu Nawas heran karena sebenarnya raja mengetahui bahwa ibu dari Abu Nawas telah meninggal dunia. Bahkan sang raja ikut melayat ketika ibu Abu Nawas meninggal dunia. Namun karena mendengar iming-iming dari sang raja yang begitu besar, yaitu 100 dinar, Abu Nawas tergiur dan akhirnya menyetujui penawaran atau tantangan dari sang raja tersebut. Hingga akhirnya ketika Abu Nawas pulang, ia mencari seorang wanita tua yang kira-kira dapat dijadikan sebagai ibu. Setelah sekian lama mencari, Abu Nawas kemudian mendapati seorang wanita tua dan berbicara mengenai maksudnya dan menawarkan untuk menjadi ibu pura-puranya. Ia juga berkata kepada wanita tua tersebut bahwa apabila ia dapat hadiah dari sang raja yaitu 100 dinar, maka ia akan membaginya rata, yaitu 50 dinar untuk wanita tersebut dan 50 dinar lagi untuk Abu Nawas. Hingga keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan menggendong wanita tua tersebut yang berpura-pura sebagai ibu dari Abu Nawas. Sang raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah ia ibumu?" Abu Nawas pun berkata dan menjawab, "Ya, yang mulia, ini ibu saya. Kakinya sedang sakit dan badannya lemah, jadi saya menggendongnya ke istana." Kemudian mendengar jawaban dari Abu Nawas tersebut, sang raja bertanya kepada Abu Nawas dan juga wanita tua tersebut, "Apakah itu benar-benar ibumu, Abu Nawas?" Abu Nawas kembali menjawab, "Ya, yang mulia, ini ibu saya." Kemudian Abu Nawas bertanya kepada wanita tua tersebut, "Apakah engkau ibu dari Abu Nawas? Jawab jujur, atau tidak kamu akan saya hukum karena berbohong pada raja." Mendengar hal tersebut, wanita tua tersebut merasa ketakutan dan akhirnya mengakui bahwa ia telah setuju kepada Abu Nawas untuk berbohong kepada raja dan mengaku sebagai ibunya. Mendengar hal tersebut, sang raja kemudian tertawa kegirangan dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kamu telah berbohong kepadaku, maka kamu akan saya hukum dengan 100 kali pukulan." Mendengar hal tersebut,
membuat Abu Nawas juga ketakutan, dan akhirnya dia memutar otak untuk dapat menghindari hukuman dari sang raja tersebut. Hingga akhirnya Abu Nawas berkata, apabila engkau menghukum saya yang mulia, maka engkau juga perlu menghukum wanita tersebut, karena kita telah sepakat untuk berbohong. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas kembali menambahkan, apabila engkau menghukum saya dengan 100 kali pukulan, maka engkau juga harus menghukum wanita tua tersebut dengan 50 pukulan dan 50 pukulan lagi kepada saya yang mulia. Mendengar hal tersebut, sang raja merasa kasihan kepada wanita tersebut dan berkata dalam hatinya, yaitu tidak mungkin saya memukul wanita tua tersebut dengan 50 kali pukulan. 1 kali pukulan saja wanita itu sudah lumpuh mungkin. Kemudian sang raja karena merasa kasihan, sang raja memberikan 50 dinar kepada wanita tua tersebut dan menyuruhnya untuk pulang. Mendengar hal tersebut dan melihat wanita tua tersebut diberi uang oleh sang raja, Abu Nawas pun berkata, yang mulia, apabila engkau memberikan 50 dinar kepada wanita tua tersebut, maka alangkah baiknya engkau juga memberi anaknya, yaitu saya, dengan 50 dinar lagi yang mulia, agar adil. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, sang raja pun merasa kasihan kepada Abu Nawas dan akhirnya memberikan juga 50 dinar kepada Abu Nawas. Nah, itulah kisah dari sang raja yang rugi 100 dinar karena kebohongan Abu Nawas. Dari cerita tersebut dapat kita ambil beberapa hikmah, yaitu jangan kita meniru Abu Nawas, yaitu berbohong, apalagi hanya untuk mendapatkan kesenangan atau uang ataupun yang lainnya. Kita pun juga harus meniru sifat dari raja, yaitu yang berbuat adil pada rakyatnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.